Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kita berkisah dan bercerita. Subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Bayangkan, di sebuah kota yang tenang di ujung Jawa Tengah, rakyat tiba-tiba dikejutkan dengan keputusan gila, pajak daerah dinaikkan 250% dalam semalam. Pasar yang biasanya penuh tawa berubah menjadi lautan kemarahan. Dan ketika ribuan warga turun ke jalan untuk menuntut keadilan, pemimpin mereka justru menghilang, pergi jauh ke Tanah Suci. Polisi jadi bulan-bulanan, media nasional geger, hingga seorang gubernur dari provinsi lain datang demi meredam bara yang hampir membakar seluruh kota. Tapi, semua berakhir dengan jawaban yang tak pernah jelas. Inilah kisah Pati Membara, sebuah cerita tentang rakyat yang berjuang, dan pemimpin yang diuji. Pagi itu, langit Pati terlihat mendung, seolah ikut merasakan beban hati warganya. Suara azan subuh baru saja usai berkumandang, namun di layar ponsel warga, sebuah kabar mengejutkan sudah menyebar bagaikan api yang membakar padang kering. Pajak daerah naik 250% mulai bulan ini, begitu bunyi pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh kantor bupati. Tanpa basa-basi, pesan itu tersebar di semua grup WhatsApp, Facebook, dan status media sosial warga. Para pedagang pasar yang baru membuka lapak terdiam lama membaca pengumuman tersebut. Wajah mereka pucat, bibir gemetar, seolah angka 250% itu adalah hukuman mati bagi mata pencaharian mereka. Di warung kopi pojok pasar, para petani berkumpul, saling memandang tanpa kata. Hanya suara gelas beradu dan hembusan napas berat yang terdengar. Kalau pajak naik segitu, kita mau makan apa? Kata Mbah Suro, seorang penjual sayur yang sudah 30 tahun berjualan. Tangannya bergetar saat memegang rokok yang hampir padam. Seorang pemuda di sebelahnya mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, namun tak ada yang tertawa. Semua tahu ini bukan waktu untuk bergurau. Di rumah-rumah, para ibu sibuk menghitung ulang pengeluaran bulanan. Harga sembako sudah naik, listrik dan air tak pernah turun, kini pajak naik berkali lipat. Beberapa dari mereka mulai menangis, membayangkan bagaimana nasib anak-anak mereka nanti. Bagi sebagian besar warga, hidup sehari-hari sudah berat, dan keputusan ini bagaikan palu godam yang menghantam hati mereka. Sementara itu, di media sosial, komentar pedas bermunculan. Bupati kerja buat siapa? Buat rakyat atau buat kantong sendiri? Tulis salah satu akun anonim. Ada yang membuat meme sindiran, ada yang membagikan video lama pidato bupati yang berjanji akan meringankan beban rakyat. Semua janji itu kini terasa seperti lelucon pahit. Di balai desa, suasana semakin panas. Para tokoh masyarakat berdatangan untuk rapat darurat. Wajah-wajah yang biasanya penuh wibawa kini tampak tegang. Mereka tahu, keputusan ini bukan hanya soal angka di kertas, tapi soal nyawa ribuan keluarga yang bergantung pada stabilitas harga dan beban pajak. Hari itu, Pati tidak lagi seperti biasanya. Angin yang berhembus terasa membawa kabar buruk, dan setiap orang yang bertatap muka saling bertanya dalam hati, apa yang sedang terjadi dengan negeri ini. Pagi itu, pasar tradisional Pati yang biasanya riuh oleh tawar-menawar, berubah menjadi arena diskusi panas. Pedagang yang biasanya sibuk memanggil pembeli kini duduk berkelompok, membicarakan satu hal, kenaikan pajak 250% yang diumumkan mendadak. Suara-suara kemarahan bercampur dengan desahan kecewa. Bahkan beberapa kios dibiarkan setengah terbuka, seolah pemiliknya tak lagi punya semangat untuk berjualan. Ini gila, harga-harga udah naik, sekarang pajak nambah segini banyak. Kita ini rakyat kecil, Pak, bukan mesin uang. Teriak seorang penjual ikan yang wajahnya memerah karena emosi. Kata-katanya langsung disambut anggukan setuju dari para pedagang lain. Di salah satu sudut pasar, seorang tokoh masyarakat, Pak Sarwo, berdiri dengan mata menyapu kerumunan. Ia bukan tipe orang yang mudah terprovokasi. Tapi hari itu wajahnya terlihat muram. Kalau kita diam, besok lusa bisa-bisa pajak naik lagi. Ini bukan sekadar beban, ini penghinaan, ucapnya tegas. Kalimat itu bagaikan api yang menyulut bensin, warga mulai berteriak setuju dan mendesak untuk mengambil tindakan.
Beberapa pemuda mulai menyalakan ponsel mereka, menyiarkan langsung suasana pasar lewat media sosial. Komentar demi komentar masuk, ada yang memaki kebijakan bupati, ada yang menyemangati warga untuk berjuang. Dalam hitungan jam, video pasar Pati yang memanas itu sudah beredar luas, bahkan keluar dari kabupaten. Rencana spontan mulai muncul. Kita kumpul di alun-alun besok. Bawa semua orang, bawa spanduk. Kalau bupati nggak mau dengar kita, biar seluruh negeri tahu penderitaan kita. Seru seorang pemuda yang menjadi admin grup komunitas lokal. Suara sorak mengiringi seruan itu, membuat semangat massa semakin membara. Namun, di balik teriakan-teriakan itu, ada rasa takut yang tak terucap. Beberapa orang khawatir bahwa aksi ini bisa berujung bentrok dengan aparat. Tetapi amarah yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun seolah menutup semua rasa was-was itu. Mereka hanya ingin satu hal, keadilan. Menjelang siang, pasar bukan lagi tempat jual beli. Ia telah berubah menjadi pos komando tak resmi bagi perlawanan warga. Di udara, aroma ikan asin dan sayuran segar bercampur dengan hawa panas emosi manusia. Semua tahu, besok Pati tak akan lagi tenang seperti sebelumnya. Keesokan harinya, ribuan warga mulai bergerak menuju alun-alun. Spanduk berisi tuntutan tergenggam erat di tangan mereka. Teriakan, tolak pajak 250%. Bergema di jalan-jalan, menggema di antara bangunan tua dan pepohonan kota Pati. Namun, di tengah riuhnya persiapan aksi, muncul kabar yang membuat semua terdiam sesaat, Bupati Pati tidak ada di kota. Kabar itu awalnya terdengar dari seorang pegawai honorer yang bekerja di kantor pemerintahan. Beliau sedang umroh, bisiknya pada salah satu tokoh masyarakat. Dalam hitungan menit, kabar itu merambat seperti arus listrik ke seluruh penjuru kota. Di antara kerumunan, orang-orang mulai saling pandang, sebagian mendengus tak percaya, sebagian lagi tersenyum miris. Umroh sekarang, di tengah rakyat kelaparan, teriak seorang ibu parubaya di kerumunan. Tangannya mengepal, matanya memerah menahan air mata. Bagi sebagian orang, umroh adalah ibadah mulia, tetapi waktu keberangkatan sang bupati membuat mereka curiga. Apakah ini kebetulan, atau alasan untuk menghindar dari amarah massa? Media sosial pun meledak. Foto bupati di bandara beredar, lengkap dengan koper besar dan senyum di wajahnya. Caption pedas mengiringi setiap unggahan, tiket ke Tanah Suci dibayar dari uang siapa? Atau, bupati lari sebelum rakyat datang. Postingan itu dibagikan ribuan kali, membuat kemarahan warga semakin membara. Di tengah alun-alun, rapat kilat digelar. Para koordinator aksi menimbang langkah berikutnya. Beberapa mengusulkan untuk tetap melanjutkan demo sebagai simbol penolakan, meski bupati tak ada. Yang lain bersuara lantang, meminta massa untuk bergerak menuju kantor pemerintah agar pesan mereka tidak bisa diabaikan. Namun satu hal jelas, ketidakhadiran bupati telah mengubah suasana. Kemarahan yang tadinya tertuju pada kebijakan pajak, kini merembet menjadi amarah terhadap sosok pemimpinnya. Bagi mereka, ini bukan sekadar kebijakan yang salah, ini pengkhianatan. Hari itu, warga Pati merasa ditinggalkan. Bukan hanya oleh kebijakan yang mencekik, tetapi oleh pemimpin yang seharusnya berdiri di barisan terdepan ketika rakyatnya menderita. Dan dari titik itu, gelombang kemarahan yang lebih besar mulai terbentuk. Pagi itu, udara di alun-alun Pati terasa berat. Ribuan massa terus berdatangan dari berbagai desa. Spanduk dan poster mengepung setiap sudut, berisi tulisan-tulisan pedas yang menyerang kebijakan pajak dan ketidakhadiran bupati. Sorak-sorai massa menggelegar, membuat tanah seakan bergetar. Di tengah kerumunan itu, deretan polisi berjajar rapat, wajah mereka tegang di balik helm dan tameng. "Polisi bukan musuh kita," teriak salah satu orator dari atas mobil pickup, mencoba menahan emosi massa. Namun, amarah yang sudah mendidih sulit dibendung. Bagi banyak warga, aparat di depan mereka hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan yang mereka anggap telah mengkhianati rakyat. Ketika pengeras suara berulang kali menyebutkan bahwa bupati sedang umroh, teriakan warga semakin keras. Beberapa mulai mendorong pagar kawat yang memisahkan mereka dari halaman kantor pemerintahan. Polisi pun bereaksi, membentuk barisan lebih rapat. Gesekan kecil terjadi, sebuah botol air mineral melayang, diikuti sorakan liar. "Jangan mundur," seru seorang pemuda dari barisan depan.
Dorongan demi dorongan membuat pagar pengaman bergoyang. Polisi yang berada di garis depan mulai kewalahan, wajah mereka memerah menahan tekanan massa. Beberapa bahkan nyaris jatuh terdorong ombak manusia yang terus menyeruak. Situasi memanas dengan cepat. Gas air mata belum dikeluarkan, tetapi ketegangan sudah mencapai puncak. Di tengah keributan, seorang polisi terjatuh, dan sekelompok massa spontan mengerubunginya. Untungnya, beberapa warga yang lebih tua bergegas melerai, menarik si polisi keluar dari kerumunan, meski tangan mereka ikut tergores. Suara sirene ambulans mulai terdengar, menandakan korban luka mulai berjatuhan, baik dari pihak massa maupun aparat. Bau keringat, debu, dan amarah bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang mencekam. Tidak ada yang tahu kapan bentrokan besar akan pecah, hanya butuh satu percikan lagi untuk membuat semuanya meledak. Dan di tengah kepungan itu, satu pertanyaan terus bergema di kepala semua orang, di mana pemimpin kami saat kami berdiri di sini, mempertaruhkan nyawa. Siang itu, suara teriakan dan dentuman dari alun-alun Pati tak hanya terdengar oleh warga kota, tetapi juga terpantul di layar-layar televisi nasional. Stasiun berita menayangkan siaran langsung kerumunan massa, pagar pengaman yang nyaris roboh, dan polisi yang berusaha menahan gelombang manusia. Judul berita berderet di layar, Pati memanas. Pajak naik 250%, rakyat mengamuk, Bupati tak ada di tempat. Media sosial berubah menjadi lautan kemarahan, tagar Pati membara dan Bupati menghilang merajai trending topik. Warganet dari berbagai daerah ikut menumpahkan amarah mereka, bahkan ada yang mengunggah video-video bentrokan dengan komentar pedas. Beberapa influencer nasional ikut bersuara, menuntut pemerintah pusat turun tangan sebelum situasi berubah menjadi tragedi. Di tengah derasnya arus pemberitaan, seorang tokoh yang namanya akrab di telinga publik menaruh perhatian khusus, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Meski Pati berada jauh di luar wilayah kekuasaannya, ia dikenal tak segan turun tangan dalam urusan rakyat. Dari kantornya di Bandung, ia menyaksikan cuplikan bentrokan itu, wajahnya mengeras. Kalau dibiarkan, ini bisa pecah lebih besar, gumamnya. Tak butuh waktu lama, Kang Deddy memutuskan meninggalkan agenda resminya. Ia memerintahkan ajudan menyiapkan perjalanan darat menuju Pati. Keputusannya mengundang pertanyaan para stafnya, namun ia hanya menjawab singkat, ketika pemimpin tak ada untuk rakyatnya, pemimpin lain harus berani hadir. Sementara itu, di Pati, massa mulai kelelahan setelah berjam-jam berteriak di bawah terik matahari. Namun semangat mereka belum padam. Kabar bahwa seorang gubernur dari provinsi lain akan datang, mulai beredar di antara kerumunan. Ada yang merasa heran, ada pula yang menganggap ini pertanda bahwa perjuangan mereka mulai mendapat perhatian. Di layar-layar ponsel, foto konvoi mobil hitam yang membawa Kang Deddy mulai tersebar. Setiap kilometer yang ia tempuh mendekati Pati, menjadi bahan pembicaraan warga. Bagi mereka, ini bukan sekadar kedatangan seorang pejabat, tapi harapan bahwa suara mereka akhirnya akan didengar. Dan di bawah langit Pati yang semakin gelap oleh awan mendung, suasana berubah dari kemarahan yang membakar menjadi penantian yang tegang. Semua mata kini tertuju pada satu hal, apa yang akan terjadi ketika Kang Deddy tiba di tengah gelombang massa yang belum surut amarahnya. Sore itu, suara sirene mobil pengawalan terdengar dari kejauhan. Ratusan kepala menoleh ke arah jalan utama yang menuju alun-alun. Di balik deretan pagar kawat dan barisan polisi, konvoi mobil hitam mulai terlihat. Massa yang tadinya berteriak-teriak mendadak hening beberapa detik, seolah menahan napas. Pintu mobil paling depan terbuka. Dari dalam, Kang Deddy Mulyadi turun tanpa banyak pengawalan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana hitam, tangannya terangkat menyapa warga. Tak ada jarak yang ia buat, justru ia melangkah langsung ke tengah kerumunan, melewati barisan polisi yang terkejut melihat keberaniannya. Suara gemuruh mulai terdengar, beberapa orang memanggil namanya, sebagian lagi mencoba mendekat untuk berjabat tangan. Namun Kang Deddy tak sekadar datang untuk menyapa, ia memegang mikrofon portable yang dibawa ajudannya, lalu suaranya menggema di tengah alun-alun. Saya di sini bukan sebagai pejabat dari provinsi lain, tapi sebagai saudara kalian. Saya mendengar jeritan ini, dan saya tidak akan diam. Kata-kata itu seperti menembus dinding kemarahan massa. Beberapa warga mulai menurunkan spanduk, mata mereka berbinar antara lega dan terharu.
Seorang ibu parubaya menangis sambil berkata, "Terima kasih, Pak, setidaknya ada yang mau datang." Kang Dedi meraih tangannya, menunduk, lalu berkata pelan, "Kalian tidak sendiri." Namun tak semua mudah ditenangkan. Sejumlah pemuda garis depan tetap meneriakkan tuntutan mereka, mengingatkan bahwa Bupati belum pulang dan kebijakan pajak masih berlaku. Kang Dedi mengangguk, lalu berjanji akan menjadi penengah, membawa keluhan ini langsung ke pemerintah pusat, dan meminta kebijakan itu ditinjau ulang. Beberapa perwakilan massa diundang untuk berdiskusi singkat di tenda darurat. Di dalam, suasana masih panas, namun ada titik temu yang mulai terbangun. Kang Dedi menegaskan bahwa ia tidak membawa janji kosong, dan bahwa semua yang dibicarakan hari itu akan disampaikan di forum resmi pemerintahan. Sementara itu, di luar tenda, massa mulai sedikit tenang. Suara teriakan berganti menjadi obrolan pelan, meski amarah belum sepenuhnya padam. Mereka tahu perjuangan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya sejak kabar pajak 250% itu keluar, mereka merasa ada sosok yang benar-benar berdiri di antara mereka, bukan di belakang meja kekuasaan. 2 minggu setelah aksi besar-besaran itu, Pati kembali geger. Kabar kedatangan Bupati yang pulang dari umroh menyebar cepat. Di terminal bus, di warung kopi, di pasar, semua membicarakannya. Bagi sebagian warga, ini adalah kesempatan untuk mendengar langsung penjelasan sang pemimpin. Bagi yang lain, ini momen untuk meluapkan kekecewaan yang sudah membatu di dada. Pagi itu, iring-iringan mobil dinas Bupati memasuki kota. Jalanan dipenuhi warga yang berdiri di pinggir, sebagian membawa spanduk bertuliskan, "Kami butuh pemimpin, bukan penonton." Kamera ponsel diangkat tinggi, merekam setiap detik. Di dalam mobil, Bupati duduk dengan wajah tenang, namun matanya tampak gelisah. Di halaman kantor pemerintah, panggung kecil sudah disiapkan untuk pidato penyambutan. Bupati naik ke atas panggung, menyapa warga dengan senyum tipis. "Saudara-saudaraku di Pati, saya pulang dari Tanah Suci dengan hati bersih dan niat untuk membangun daerah. Kita lebih maju," katanya. Namun kalimat itu justru disambut teriakan sinis dari kerumunan. Seorang pemuda di barisan depan berteriak lantang, "Bersih dari apa, Pak?" Dari melihat penderitaan rakyat, suara itu memicu gelombang sorakan, membuat suasana kembali panas. Bupati berusaha tetap tenang, lalu menjelaskan bahwa kenaikan pajak 250% adalah strategi pembangunan untuk mempercepat kemajuan daerah. Tapi kata-kata itu terdengar hampa di telinga rakyat yang sudah terlalu lelah. Seorang ibu penjual sayur berdiri sambil menangis, menceritakan bagaimana pajak baru membuatnya nyaris gulung tikar. "Bapak bicara pembangunan, tapi dapur kami sudah tidak berasap," ucapnya. Suaranya pecah, namun cukup keras untuk terdengar hingga panggung. Wajah Bupati sedikit berubah, seolah merasakan hantaman kata-kata itu. Kang Dedi yang hadir di sisi panggung mencoba menengahi. Ia mengajak Bupati untuk mendengarkan keluhan rakyat secara langsung dalam forum tertutup, agar ada ruang untuk berdialog tanpa emosi. Warga setuju, meski masih ada yang terus berteriak. Hari itu, pertemuan antara pemimpin yang baru pulang dan rakyatnya terasa seperti jembatan yang hampir roboh, masih bisa dilalui, tapi rapuh dan berderit di setiap langkah. Semua tahu, satu keputusan salah bisa membuatnya runtuh seketika. Langit sore di Pati tampak redup ketika pertemuan tertutup dimulai di ruang rapat kantor pemerintah. Di luar gedung, ratusan warga masih bertahan, duduk di atas aspal atau berdiri sambil memegang spanduk yang mulai lusuh. Mereka menatap pintu gedung dengan tatapan penuh harap sekaligus cemas. Hujan rintik mulai turun, namun tak ada yang bergerak pergi. Di dalam ruangan, Bupati duduk berhadapan dengan perwakilan warga. Kang Dedi duduk di tengah, berperan sebagai penengah. Suasana tegang, udara dingin dari pendingin ruangan terasa menyesakkan. Satu persatu warga menyampaikan keluhannya, tentang pajak yang mencekik, tentang dagangan yang tak laku, tentang utang yang menumpuk. Bupati mendengarkan dengan wajah datar, sesekali menunduk, namun jarang membalas kata-kata mereka. Ketika akhirnya Bupati berbicara, suaranya tenang tapi tegas. Ia mengatakan akan mempertimbangkan masukan warga dan membawa hasil diskusi ini ke rapat provinsi dan kementerian terkait. Namun, ia tak menyebut secara pasti apakah pajak 250% itu akan dibatalkan atau dikurangi.
Kata, mempertimbangkan, itu membuat beberapa perwakilan warga saling berpandangan dengan raut kecewa. Di luar, waktu berjalan lambat. Malam mulai turun, lampu jalan menyala, dan teriakan warga berganti menjadi gumaman khawatir. Beberapa anak kecil tertidur di pangkuan orang tua mereka, sementara para pemuda tetap berjaga di dekat pagar kantor. Semua menunggu tanda-tanda keputusan yang bisa mereka bawa pulang malam itu. Tiba-tiba, pintu gedung terbuka. Kang Dedi keluar lebih dulu, disusul para perwakilan warga. Wajah mereka sulit dibaca, tidak ada sorak kemenangan, tapi juga tidak ada tanda menyerah. Seorang wartawan langsung bertanya, bagaimana hasilnya? Namun jawaban yang keluar hanya satu kalimat singkat dari salah satu tokoh masyarakat, kita masih menunggu. Bupati keluar belakangan, dikawal ketat. Ia hanya melambaikan tangan sebentar sebelum masuk mobil dinas. Mesin mobil meraung, meninggalkan halaman kantor diiringi tatapan tajam dari kerumunan. Tidak ada pengumuman resmi malam itu, hanya kabar bahwa keputusan akhir akan disampaikan dalam waktu dekat. Dan begitulah, malam itu Pati tertidur dalam tanda tanya. Warga pulang dengan langkah berat, membawa pulang harapan yang belum pasti, dan janji yang entah akan ditepati atau dilupakan. Kisah ini mengingatkan kita, bahwa suara rakyat adalah kekuatan yang tak boleh diremehkan, namun kadang, kekuatan itu pun harus sabar menunggu, di tengah ketidakpastian. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah fiksi ini bisa menjadi cermin, pelajaran, dan pengingat bagi kita semua tentang arti kepemimpinan, perjuangan, dan persatuan. Cerita ini adalah fiksi. Semua nama, tokoh, tempat, dan kejadian hanyalah hasil imajinasi dan pengembangan narasi penulis. Tidak ada maksud untuk menyerang atau menggambarkan pihak manapun secara nyata. Kesamaan yang muncul hanyalah kebetulan belaka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.